Halo guys, kembali lagi bersama Ulan Dewanti. Dan kali ini aku kedatangan animator keren loh dari Devata. Bang boleh perkenalkan namanya bang? Oke, sip. Hai guys, perkenalkan saya Radef dari Devata Studio. Ini Ulan. Bang makasih banyak udah mau meluangkan waktunya buat Ulan untuk mewawancarai singkat tentang studio Devata ya bang. Oke. Nah bang, untuk nggak memperpanjang waktu, langsung aja ke materi intinya ya bang. Oke, langsung materi gitu. Oke, boleh, ayo. Boleh ya bang. Nggak ini dulu, intermezzo, ngobrol. Oh, Kelamaan. nanti bang. Sip. Ayo. Nah bang, pertanyaan pertama aku tuh tentang kalau misalnya bang ada project series 10 episode tapi deadline-nya tuh cuma 6 bulan. Terus nanti tuh otak tuh nggak ngebul gitu bang. Insya Allah ngebul. Jangan ngebul ya. Tergantung sih, itu tergantung kesiapan dari tim. Tapi kalau nggak punya tim, ya insya Allah ngebul. Itu sih. Abang biasanya nyusun jadwal gimana biar tim nggak kerja rodi tapi tetap kelar tepat waktu? Ada tools atau trik khusus dari abangnya nggak? Nah, abang nggak ada ngatur waktu, yang ngatur waktu produser bang. Oh. Tapi abang tahu lah apa workflow kerja itu gimana gitu. Jadi sebenarnya untuk produksi itu kita harus fokus ke 3 hal terlebih dahulu. Ini project klien berarti kan? Iya bang. Nah, kita harus fokus ke 3 hal. Pertama, orang, waktu, sama uang. Nah, itu harus di-track dari awal tuh. Jadi, insya Allah ngebulnya di awal aja. Jalan nggak ngebul lagi. Nah, itu penting tuh lah. Contohnya di waktu. Di waktu tuh harus di breakdown tuh 6 bulan. 6 bulan tuh targetnya apa? Selesai ke 10 episode kan? Iya. Nah 10 episodenya apa yang dikerjain? Kayak pre-productionnya, habis itu episode 1, 2, 3, 4, 5, episode dulu gitu kan? Kebanyakan gak sih? 6 bulan tuh? Kebanyakan. Tapi kalau timnya ada bisa paralel tuh. Jadi kayak satu kali produksi, sekali jalan tuh 3 episode langsung jalan bisa gitu. Itu sih. Itu pengaturannya emang dari project manager atau produser, gimana caranya nanti ngatur orang, ngatur jadwal masing-masing, habis itu ngatur uang. Kalau ngatur uang ini sesuai dengan topoksi kerjanya lah ya. Nah kayak gitulah, kebayang nggak? Bayang. Insyaallah ya. Nah selanjutnya bang, di studio kan ada yang jago storyboard, ada yang jago lighting, ada yang jago animasi. Terus, nah kalau abang jadi PM-nya, cara abang bagi kerja ke 12 orang itu gimana biar adil dan kualitasnya nggak turun? Pernah nggak tim abang ngambek kebanyakan kerjaan gitu? Baginya ngambeknya gitu. Kalau ngambek kayaknya nggak ada ya kedengaran di depan. Di belakang pasti ada kan bang? Ada, gitu. Ya sama-sama tahu lah. Itu kan biasa lah. Karena di studio animasi ini kadang kita harus kadang lembur lah, ya ada extra hour-nya, jadi biasa sih itu. Jam-jam berlebih sampai begadang itu biasa gitu. Tapi kalau ngambek-ngambekan kayaknya nggak terlalu ngambek-ngambekan sih. Kalau udah di animasi itu biasanya orang udah paham sih kayak waktunya itu terbatas dan kita harus cepat gitu kan. Jadi apa pertanyaannya? Yang pertanyaan itu ngambek-ngambekan, terus gimana? 12 orang tadi kan? Iya 12 orang. Gimana abang cara membagi kerja untuk 12 orang itu? Oh ya, intinya kalau ngebagi tugas itu sesuai dengan ini skill. Kita harus tahu nih orang nih kerjanya bagus atau enggak, cepat atau enggak. Bisa jadi nanti orang yang kita rekrut itu apa istilahnya? Lelet ya. Lama gitu kan, jadi kayak kita harus gendong dia jadinya. Iya, kita harus gendong. Nah, jadi itu sebenarnya untuk pemilihan tim harus dipilih-pilih juga. Tapi kalau misalnya ada yang agak lemot itu berarti kurangi tugasnya. Dan orang-orang yang jago, hasilnya bagus, cepat, nah itu kasih banyak-banyak tugas. Tapi sewajarnya, jangan sampai kebanyakan. Nah, kayak gitu. Kalau kebanyakan nanti dia nggak tidur. Iya. Banyak lah bang. Nah bang, selanjutnya nih bang, ini pertanyaannya agak serem dikit sih bang. Wow, jadi takut nih gimana? Ini misalnya bang, saat proyek sedang berjalan, ada dua animator utama yang mengundurkan diri.
Utama nih maksudnya yang paling jago nih? Ya, yang paling jago. Terus servernya ambiar. Oh. Nah, kalau kejadian di abang, jurus pertama yang abang keluarin itu apa? Terus yang penting tim abang nggak panik tapi project selamat, gimana caranya tuh menurut abang? Ini pemain inti yang keluar jadinya, bukan yang apa? Ya, yang pemain inti. Nah itu harus cepat harus segera dicari solusi sih, nyari orang baru atau enggak ya siapa yang bisa nge-backup. Jadi mungkin tim lain nanti jadinya yang ngambil tugas ini, tapi sebaiknya itu lebih ke nyari orang baru sih. Iya. Kayak nah karena itu juga perlu nanti itu relasi kita kenal nggak sama orang ini. Jadi biasanya kalau kita udah kenal itu nanti akan ada tuh atau buka open recruitment gitu. Nah kayak gitu. Nah kalau di Vice untuk sekarang tuh ada alternatifnya. Anggaplah kita untuk render gitu ya. Yeah. Kalau untuk render itu ada jasa render online, bisa kita sana. Tapi itu kan budget jadinya. Jadi kayak jasa orang render artis jadinya ke luar. Nah itu pengaturan di manajemennya nanti. Nah cuman kalau misalnya apa lagi ya? Di device itu kan masing-masing orang udah punya device masing-masing harusnya. Yeah, bisa juga dibagi ke situ misalnya untuk render gitu. Tapi kalau misalnya file hilang, itu agak payah sih. Kalau file hilang gitu kan semuanya disimpan di situ, otomatis kita harus get ready dari awal. Bikin backup foldernya. Iya. Bisa masukin ke cloud atau di hard disk eksternal. Nah, selanjutnya Bang, paling nyesek kayaknya kalau udah kelar render, kalian minta revisi besar-besaran. Abang pernah ngalamin atau enggak? Itu cara ngomong ke klien sama cara ngademin tim biar nggak drop semangat kerjanya gimana? Berarti menghadapi klien dan menghadapi tim gitu ya? Iya. Sebenarnya ini pernah terjadi nih pas di awal-awal. Jadi kayak dulu belum tahu tentang surat menyurat, bikin surat kesepakatan, MOU, MOH. Nah dulu tuh nggak ada kayak gitu. Nah jadi kayak kita tuh ya emang bersuka rela aja ngerjain project itu, ada revisi sedikit lanjut. Itu biasanya orang-orang freelance kalau di awal emang kayak gitu tuh. Tapi seiring jalannya waktu nggak mungkin kan, otomatis itu kita harus antisipasi dari awal. Emang harus dari awal tuh bikin perjanjian sama klien untuk revisinya berapa, targetnya apa gitu. Kalau misalnya melewati itu gimana gitu. Nah itu harus tertulis di dalam surat, harus kita tanda tangani. Jadi kalau misalnya klien nanti minta revisi di luar itu, kita bisa bilang nggak? Bisa. Oh berarti sekarang udah pakai surat perjanjian gitu ya Bang? Ya, jadi dari awal tuh emang harus kayak gitu. Ini untuk Antisipasi. Karena cukup rawan tuh. Iya. Kalau nggak dibikin dari awal, susah. Nah Bang, ini yang terakhir. Terakhir ya. Kalau budgetnya pas-pasan, terus klien abang maunya kualitas Disney. Itu nyisatinnya gimana ya Bang? Ada nggak trik hemat di software, aset, atau jam kerja tapi hasilnya tetap keren? Sebenarnya itu kendala kebanyakan studio sekarang. Jadi mungkin klien-klien tuh banyak yang belum teredukasi sama animasi. Karena animasi terutama 3D itu resource-nya banyak, waktunya cukup banyak juga gitu kan. Mereka mikir bikin animasi 5 detik itu cuma 5 detik. 5 detik misalnya berapa juta gitu, sampai 5 juta gitu kan. Nah, jadi anggap kebanyakan. Tergantung si asetnya apa gitu kan. Nah itu kayak klien-klien ini masih belum tahu gitu tentang produksi itu sebenarnya berat. Kita harus punya visi yang yang oke gitu kan, yang gacor gitu, sangar untuk ngerjainnya gitu. Terus ya itu sih. Dan emang harus dijelasin sih ke klien itu bahwa bikin animasi itu tidak mudah Pak. Iya. Jadi nggak bisa. Dan ini sebenarnya tergantung ke kitanya. Kita bisa nggak ngasih harga segitu ke klien, tapi takutnya itu sebenarnya kan merusak harga besar. Iya. Walaupun nggak itu kan urusan pribadi kita sebenarnya.
Nah, cuman ini kayak misalnya klien tuh nanya-nanya ke berbagai studio, itu kayak nanti dibanding-bandingin gitu aja sih. Ini tergantung pribadi kita. Kan ada juga orang tuh artis yang kerjanya cepat, kualitasnya bagus. Iya. Mereka oke-oke aja dengan biaya yang bisa dikatakan terbatas gitu. Karena dia ngerjain semua sendiri gitu. Nah, cuman kalau misalnya udah pakai tim, udah ada manajernya, itu kayaknya nggak mungkin gitu. Apalagi kalau proyeknya besar gitu kan, nggak bisa kan. Jadi kalau untuk freelance mungkin masih bisa di-adjust lah. Karena Bang pernah juga ngambil kayak proyeknya kecil tapi ngerjain sendiri, nggak di-over ke tim gitu, kayak ini bisa dikerjain sendiri nih gitu. Bagus jadi, ya Bang. Nggak tahu lah ya. Iya. Harus berpandai-pandai. Di balik animasi keren tuh ribetnya kayak gitu ya Bang. Satu pertanyaan iseng dah buat Abang. Skill apa yang wajib dikuasai oleh kalau anak sekarang mau masuk ke industri animasi itu Bang? Skill ya? Iya. Kalau skill sebenarnya salah satu lah Bang itu yang bisa membawa mereka masuk ke industri animasi. Kalau ke industri animasi sekarang tuh yang banyak dicari itu adalah animator. Ya, animator tuh yang gerak-gerakin itu kan. Iya. Objek, karakter, itu sih. Itu kalau untuk mau masuk ke studio-studio. Karena modeler itu sedikit yang nyari. Kayak, orang lebih banyak nyari animator karena animator tuh kan menggerakkan berapa detik gitu. Bayangkan film itu 2 jam. Nah, otomatis animatornya harus banyak. Karena kalau kita lihat porsi itu animator yang paling banyak dicari. Tapi kalau misalnya mau freelance itu harus jadi 3D generalis. Jadi bisa ngerjain semuanya. Freelance atau bangun studio sendiri itu tergantung masing-masing sih. Kalau nggak minat ya nggak bisa. Tergantung diri sendiri. Iya Bang. Makasih banyak ya Bang udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ulan. Saya dulu kamera Bang. Bye. Makasih ya teman-teman yang udah nyaksin dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bye. Follow Devata Studio. Follow Devata Studio ya guys.